menurut saya lain dari yang lainnya. Artinya dari genre itu hampir musik-musik Sparkle itu saya hafal di luar. Wah, saya ikut lautkan, saya ikut nyanyi semua kayak orang gila itu. Yang belum ngopinya. Oh, ini ngopinya Mas. Iya. Nanti kita. Nanti lagi ya. Dengar-dengar nih. Kan kemarin dapat WA dari jenengan katanya, wah, lagu-lagu Sparkle kok khususnya sing yang Pulanglah Saja, jenengan sangat-sangat tertarik gitu loh. Dengar-dengar jenengan salah satu fans, salah satu penanti syair-syair Sparkle, musik-musik Sparkle. Apa benar begitu? Iya, ya alhamdulillah. Memang musik-musik Sparkle ini bagi saya pribadi ya Mas Fari. Lagu-lagu Sparkle ini menurut saya lain dari yang lainnya. Artinya dari genre itu cenderung ke pop atau slow rock katakanlah. Tapi pesan yang ingin disampaikan yang saya tangkap ini Sparkle punya misi yang sangat kuat. Dari syair-syair Sparkle ini saya melihat visi misinya Sparkle ini luar biasa. Syair-syairnya itu mengarahkan bagaimana jiwa kita ini ingat kepada Tuhan gitu. Apa jenengan nggak menemukan dari lagu-lagu yang lain ya, untuk menyatukan gitu? Saya pikir ada juga ya, tidak hanya Sparkle, mungkin ada beberapa genre-genre atau musik-musik yang lain itu juga berkarakter yang sama. Tapi musik ini kan kalau saya memahami kan masalah selera lah. Jadi yang disuguhkan Sparkle ini cocok bagi jiwa saya. Yang membuat jenengan suka dengan Sparkle itu apanya Mas? Syairnya, musiknya, atau personilnya? Kasih tahu enggak ya? Memang kalau saya suka lagunya, saya suka. Saya melihatnya karakter yang paling kuat itu dalam liriknya itu. Karakter kuat lagu Sparkle itu ada di liriknya ya khususnya. Liriknya itu luar biasa menurut saya. Terakhir jenengan dengerin lagu apa sih? Hampir musik-musik Sparkle itu saya hafal di luar kepala. Bentar ya, disclaimer ya. Ini kan sebenarnya Sparkle tuh udah rilis banyak lagu, tapi yang kita upload di YouTube kan baru kemarin kita ngeluarin single Dialah Kasihmu. Iya. Kemudian setelah itu kita rilis lagi Pulanglah Saja ya Mas. Betul. Nah ini salah satu Mas Capung ini adalah satu penanti lagu-lagu Sparkle. Kemarin kan Mas Capung sempat bilang nih, aku ketoknya tertarik banget nih karo Pulanglah Saja gitu toh. Makanya jenengan kan kita udah kesini nih untuk gimana sih? Gimana tanggapan jenengan setelah menikmati lagu Pulang Saja? Mungkin kan nanti bisa di-share ke pendengar-pendengar Sparkle yang lain gitu loh. Iya, saya pikir untuk memahami daripada pesan yang ingin disampaikan bagi si penulis dari lagu atau syair Pulanglah Saja ini ya, yang tahu persis ya penulisnya. Tapi ya kalau menurut saya pesan yang saya tangkap dari Pulanglah Saja ini, jadi Pulanglah Saja ini sebuah lagu yang mengingatkan pada kita. Di situ kan ada menggambarkan bahwa diri kita ini sebenarnya perahu yang kita tumpangi ini kan diri kita. Diri kita ini adalah perahu kecil katakan. Penggambaran gitu ya di salah satu liriknya. Kita ini perahu kecil. Nah, sementara perahu kecil ini mau mengarungi samudra yang sangat besar sekali, gelombangnya sangat kuat. Nah, sementara kita belum bisa mengemudikan layar itu. Di sana tidak ada benderang, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Nah, ketika kita membawa perahu kecil itu, sementara kita sendiri belum mahir untuk mengemudikan, apa kita mau nekat untuk berlayar kan gitu. Sementara ombak ganas akan menghadang kita. Nah, ini yang saya pahami itu begini. Jadi gambaran dari syair itu yang saya tangkap bahwa
perahu itu ya diri kita ini, raga kita inilah Perahu perahu itu, perahunya. Nah, perahu kita, nah kita ini sudah bisa memimpin diri kita, belum. Iya. Nah, kalau kita belum bisa menjadi pemimpin atas diri kita, ini kita akan sulit menentukan arah tujuan kita kan gitu. Sehingga di kalimat-kalimat selanjutnya, di saat-saat selanjutnya itu melihat betapa pentingnya kita itu butuh seorang guru untuk mengarahkan. Nah, Untuk apa itu ya, Mas? seperti pulang saja ini. Coba kita bayangkan bahwa yang berkata ini Kanjeng Nabi Muhammad misalkan. Gitu. Coba itu ungkapan Kanjeng Nabi Muhammad. Wah, ya Seakan-akan Kanjeng Nabi menyanyikan lagu ini gitu. seakan-akan Kanjeng Nabi yang berkata, yang bernyanyi di ini. Ini betapa dasarnya. Ya kan? Sehingga Kanjeng Nabi mengingatkan, seakan-akan berkata kepada diri kita, hei kamu, apa kamu mau nekat berlayar ke samudera yang luas sementara kamu belum bisa mengemudikan perahumu itu kecil, sementara ombak ganas di sana itu siap menghajarmu. Ombak ganas itu maksudnya dengan penggambaran apa itu Mas? Ya, ombak ganas bisa kita gambarkan sebagai hawa nafsu kita, bisa sifat-sifat yang ada dalam diri kita, sifat sombong, iri, dengki. Ini adalah ombak ganas. Kan penyakit hati gitu. Iya, penyakit hati. Gitu. Rasulullah kan bersabda bahwa setelah Rasul perang Badar, itu kan Rasul berkata, kita baru saja jihad kecil dari jihad kecil. Loh, wah para sahabat bingung, wah perang koyo bisa seperti ini gitu kok ya? dikatakan kecil besar bagaimana kan? Nah, jawab Rasulullah, ya perang jihad melawan hawa nafsu. Nah, raga kita ini adalah perahu. Nah, ombak ganas itu ya hawa nafsu, sifat-sifat iri, dengki, sombong, yang jelek-jelek pada diri kita. Ini kalau kita belum bisa menguasainya, belum bisa ya sulit, kita akan tergerus oleh gelombang ganasnya gelombang itu kan gitu Mas. Jadi maksud jenengan ketika mendengarkan lagu Pulang Saja itu seakan-akan kita itu membutuhkan guru pembimbing. Iya. Untuk menjalani kehidupan gitu Mas, atau gimana Mas? Baik, saya berpikir seperti itu karena memang logikanya kan begini Mas Ferry. Seperti katakanlah yang sifatnya lahiriah saja, seperti membaca dan apalah, itu tanpa guru yang mengajari kita kan nggak bisa membaca. Itu yang sifatnya kecil-kecil aja. Nah, apalagi perjalanan rohani kita kepada Allah, pada Tuhan, ini kan sangat panjang sekali dan sangat pelik. Betul. Perjalanannya, sehingga kita butuh orang yang mengetahui jalan itu, guru pembimbing rohani gitu. Iya, karena memang dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, kun ma'allah kan gitu, bersama kalian dengan Allah. Jika belum mampu bersama Allah, bersamalah kalian dengan orang-orang yang telah bersama Allah. Itu. Sebab mereka itu akan menyampaikanmu kepada Allah kan begitu. Iya. Orang yang bersama Allah nih, ini kata-kata yang sangat sangat menarik dari Mas Abang nih. Bisa tolong dijelaskan nggak? Orang yang selalu bersama Allah itu maksudnya gimana Mas? Ya, orang yang selalu bersama Allah itu ya ada dalam kesadaran dirinya bahwa asma, sifat, dat, af'al itu punyanya Gusti Allah, dari Allah oleh Allah untuk Allah gitu. Nah, sehingga ketika seseorang itu sudah bisa memiliki kesadaran seperti itu ya dia sudah bisa bersama Allah. Tapi kenyataannya kan kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Setiap katakanlah dalam satu jam saja kita lebih banyak ingat kepada Allah atau lupakan begitu. Sehingga di situ digambarkan dalam Pulang Saja itu di sana tidak ada penerang, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Sementara kamu tidak tahu arah. Apakah kamu mau nekat berlayar? Kalau dari syair-syair Pulanglah Saja nih Mas Apung, saya tak juga lihat ini. Ini kita ngopek nih, maaf ya. Ya karena kita belum hafal. Dari lirik-lirik ini Mas, yang di Pulanglah Saja ini, ada bait-bait tertentu nggak yang menarik menurut jenengan?
Ya menurut saya bait-baitnya beliau tadi kan saya katakan bahwa kekuatan Sparkle Band ini kan yang menurut saya yang paling kuat itu dalam syairnya, karena dalam syair itu menurut saya ini luar biasa gitu loh. Bahasanya yang ditulis oleh penulis ini menurut saya asik sekali. Ini kalau bahasa-bahasa syair-syair yang lirik, salah satu penggalan lirik yang menurut Mas Capung itu menarik mana Mas? Atau salah satu, atau salah 5, atau salah 10, nggak apa sih? Atau salah semua, maaf. Bagi saya ini menarik semua Mas Ferry. Menarik semua. Nah, kalimat yang saya senangi ini seperti akankah jiwamu kau serahkan pada dirinya. Nah itu, akankah jiwamu kau serahkan pada dirinya. Maksudnya gimana itu Mas? Nah dirinya ini kan selain Tuhan, selain Allah. Nah, apakah jiwamu akan kau serahkan pada hawa nafsu? Apakah jiwamu akan kau serahkan pada setan? Berarti diserahkan kepada yang selain Allah gitu Mas. Jika kau, janganlah kau seperti itu kan gitu. Kemudian bait selanjutnya, janganlah kau seperti itu jika kau masih sayang pada dirimu kan gitu. Nah, kalau kita sayang kepada diri kita ini, ya jangan kita serahkan jiwa kita ini kepada hawa nafsu. Jangan kita serahkan jiwa ini kepada selain Allah. Nah, kalau kita bukti cinta kita kepada diri kita sendiri, ya serahkan jiwa kita ini seluruhnya kepada Allah. Nah, berarti ini kan luar biasa. Iya, kalau diri kita cinta pada diri kita, maka serahkanlah diri kita kepada Allah. Nah, ini ya saya suka Sparkle itu ininya. Ada keilmuan yang ingin disampaikan, dan ini kalau dikupas oleh masing-masing pendengar itu luar biasa. Jadi begini, satu lagi Mas Ferry ya, dari Sparkle Band ini, musik Sparkle Band ini ya, ini tidak bisa dinikmati hanya sekedar mendengar saja. Tidak bisa dinikmati hanya sekedar mendengar saja. Berarti harus pendengar tuh, kalau misal penonton podcast ini mendengarkan, terus maksudnya jangan cuma mendengarkan tuh. Saran saya untuk menikmati musik Sparkle ini, pertama pakai apa itu? Headset. Pakai headset, pejamkan mata, heningkan. Pejamkan mata, heningkan. Rasakan. Jadi tidak hanya sekedar, mohon maaf tidak seperti musik-musik yang lainnya menurut saya loh ya. Kalau musik lainnya kan begitu, tanpa kita mendeskripsikan musik yang lain, Iya enggak. Ini kan pribadi saya yang berkata. Jadi artinya begini, mungkin kita mendengar musik lain, saya mendengar musik lain, saya enjoy saja, menikmati gitu. Dengan sentuhan tangan, saya bergerak. Tapi bagi saya musik Sparkle ini jika tanpa dengan perenungan ini, kita akan sulit untuk merasakan atau untuk menyamakan frekuensi dari maksud liriknya itu. Jadi kita akan benar-benar bisa menemukan kenikmatan itu saat kita mendengar. Kita juga larut hati kita, jiwa kita larut dalam makna atau isi dari syair itu. Kalau itu dilakukan, saya jamin didengarkan, dirasakan, diresapi gitu. Ya betul. Harus direnungkan. Ini karena musik Sparkle ini menurut saya ini adalah musik perenungan. Padahal kan beatnya itu enggak beat yang ya, ada yang slow, ada yang ngebeat, apalagi pelan saja loh Mas. Itu kan dari intronya aja kan, jadi udah bisa ini toh. Makanya kan menghentak gitu. Saya katakan keunikannya Sparkle Band itu. Sparkle itu unik. Bagi saya unik sekali. Jadi saya makanya saya sangat senang sekali dan saya suka. Saya termasuk penggemar dari Sparkle Band ini karena lagunya oke, liriknya ini dalam banget. Kalau dikupas itu dalam banget. Jenengan tuh udah dengerin lagu-lagu Sparkle udah dari kapan sih Mas? Saya begitu kenal Sparkle ini, terus saya kemudian ingin cari tahu dari musik pertama sampai kisah awal musik pertama yang diciptakan oleh Mas Anang ya kan. Itu saya
saya download semua itu, saya Download semua. minta, saya dengarkan. Bluetooth semua ya? Sampai saya kan di kota terpencil, Mas. Betul, Saya tuh di kota Mas. terpencil yang Jauh dari keramaian jauh dari gitu. keramaian, jauh dari keramaian. Tapi sinyal masuk Mas. Ya masuk alhamdulillah. Jadi ketika saya jiwa saya itu resah, itu saya suka mendengarkan musik-musik Sparkle. Saya pakai headset, saya di tengah sawah, ya kan? Wah, saya ikut lautkan, saya ikut nyanyi semua kayak orang gila itu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting saya jiwa saya Menikmati. senang plong gitu loh. Berarti lagu-lagu Sparkle tuh bisa dikatakan kalau menurut jenengan obat jiwa Mas. Tadi kan jiwanya gersang atau gimana? Iya, kan pasti setiap jiwa itu kan akan mengalami fase-fase keresahan, Naik turunnya iman gitu. Iya, keresahan hati dan segala macamnya. Saat-saat seperti itu saya suka mendengarkan musik-musik Sparkle, termasuk Aku Rela Tiada dan segala macamnya. Itu kan ya Mas, nantikan pendengar-pendengar yang lain ya. ini bagi yang belum tahu, ini saya kasih bocoran. Karena memang saya Jarang-jarang saya ini. lengkap. Cuma memang kan dulu sudah lama sekali toh. Sekali buat video klip kan gitu. Iya. Alhamdulillah kali ini Udah. baru muncul dan saya senang sekali. Alhamdulillah Mas Abu. Terus apa lagi nih Mas? Kalau tadi kan udah jenengan yang salah satu syair yang menurut jenengan menarik. Mungkin ada lagi Mas yang bisa di-share ke pendengar yang lain. Nah ini loh termasuk seperti duhai kasihku, apa yang ingin kau cari, di depanmu tiada penerang. Adakah di sana sesuatu yang kau inginkan, padahal kau tak kuasa pilih yang sejati. Tak kuasa pilih yang sejati nih Mas. Ya, karena selama kita ini belum mengenali siapa diri kita, ya bagaimana kita akan mengenal Tuhan kita kan gitu. Iya. Dan kalau ada bahasa kan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui jati dirinya, dia akan mengenal siapa jati diri Tuhan kan gitu. Mengetahui jati diri kita itu menurut jenengan pripun itu? Ya, kita harus menyadari, harus ada kesadaran bahwa diri kita ini lemah, hina, bodoh, tuli, bisu. Ada kesadaran seperti itu. Contoh misalkan kalau kita ini benar-benar punya kekuatan sendiri mandiri milik kita, ya kita akan kuasa untuk membuat tubuh kita fresh terus, kuat terus kan gitu. Ternyata kan kita nggak kuasa. Pada waktu tertentu kita sakit. Nah, saat kondisi sakit itu hanya keinginan aja yang kepengin kesana, kepengin kesini, tapi raganya tidak mampu. Dan saat itu kita baru tahu. Nah, kondisi orang seperti itu sebenarnya Tuhan sedang berfirman pada dirinya, mana kekuatanmu yang kau aku itu. Bukan ketika sakit, sekarang kita nggak bisa merasakan apa-apa ya Mas yo. Ketika sakit kita mau kemana nggak bisa, kita harus istirahat gitu maksudnya gitu. Kan memang benar-benar tidak punya daya, hanya keinginan mau ke sana, pergi ke sana, hanya sekedar keinginan, tapi tidak bisa menuruti keinginannya sendiri. Betul, ini bukti bahwa kita ini lemah, kita ini tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwata illa billah kan gitu. Wah, super sekali ini. Ya, mungkin nanti pendengar-pendengar musik Sparkle yang lain kan bisa salah satu cara untuk tambah meresapi ya Mas ya. Iya, amin. Harapan saya begitu Mas Ferry. Dan tadi kan keterangan dari Mas Apung nanti bisa didengar teman-teman yang lain, kanca-kanca ngopi yang lain. Ketika dengerin, wah ini maksudnya apa kan kadang gitu toh. Kadang tuh ada pertanyaan gitu Mas. Lagu-lagu Sparkle ki apik gitu toh Mas. Tapi iki maksudnya apa kan gitu. Oh, mudah gampang ini salah satu kita panggilkan pendengar setia Sparkle untuk menyampaikan dari sudut pandang Mas Capung ya itu. Bagus. Saya setuju dengan acara ngopi bareng Sparkle seperti ini, saya setuju sekali. Kalau saya boleh usul ya nanti kapan-kapan Sparkle juga bisa ngopi bareng bersama fans-fansnya di daerah mana kan gitu kan asik. Duduk bareng bersama-sama ngobrol-ngobrol, diskusi tentang kan asik. Kemarin juga kan kita manggil salah satu fans juga, fans berat bisa dikatakan, Gus Munir namanya kan gitu. Jangan kenal itu. Kenal. Kemarin kan kita udah kesini Mas. Kita udah kesini untuk kita bahas. Dia kan suka dengan lagu Dialah Kasihmu Mas. Oh iya. Saya juga
suka juga itu. Oh, jenengan denger itu juga ya Mas? Iya. Wah ini Ya, keren ini. Mas Apung ngapal-apal semua lagu-lagu Iya. Sparkle nih. Alhamdulillah, karena memang fans berat. Tapi jenengan apal-apal gak Mas dengan personil Sparkle? Ya hafal tuh. Masa enggak hafal, namanya fans ya hafal tuh. Apalagi nih Mas yang bisa di-share nih Mas? Mungkin lirik-lirik yang lain Mas? Ya Maksud dari lirik-lirik yang lain? kalau menurut saya dari lagu Pulanglah Saja itu pesan yang ingin disampaikan itu bahwa janganlah kita ini menyerahkan jiwa kita ini kepada selain Allah. Serahkanlah kepada Allah saja. Kalau ada bahasa seperti ini, biarkanlah hatimu itu dirajai oleh Tuhanmu. Dirajai oleh Tuhan. Jangan hatimu berikan atau dirajai oleh nafsumu, oleh setan dan segala macamnya. Tapi biarkan hatimu dirajai atau dikuasai oleh Tuhanmu kan. Gitu. Nah, awal mula Mas Apung, awal mula jenengan tahu Sparkle, terus ini kok yang membuat jenengan menarik dengan syair-syair lagu yang pertama jenengan dengerin tuh gimana itu? ya Sehingga jenengan ngefans berat sama Sparkle. yaitu semua karena mungkin sudah pastinya sudah diatur oleh Oh, iya. Allah ya. Iya. Ya secara kalau bahasa manusianya kan kebetulan saya punya teman kan gitu, punya teman saya itu kenal Sparkle. Nah dari situlah saya mulai kenal Sparkle, terus ketika saya diberikan lagu-lagu dari Sparkle itu saya dengarkan sekilas, saya anggap sebagai musik biasa aja gitu loh, Musik Mas. biasa aja. Musik biasa seperti musik lainnya. Kok lama-lama pas saat kondisi tertentu saya kepengen mendengarkan musik Sparkle. Nah, saat itu tuh yaitu saya katakan tadi Aku Rela Tiada itu saya dengarkan kok pas dengan kondisi saya, kondisi keadaan hati sehingga gitu Mas. pas merasuk gitu loh. Merasuk. Wah, ini mengenai banget ini lagu ini. Nggak Kok kerasukan pas? tuh, Mas? Enggak, kerasukan yang baik. Kerasukan yang baik. Wah, ini pas sekali lah dari situ. Wah, berarti ini musik ini punya magic tertentu ini. Wih, magic ada sendiri. ruhnya, Mas. Ada ruhnya. Ini seni yang ada ruhnya gitu, Mas. Oh, nggak main-main ini. Karena ketika saya benar-benar masuk ke rasa itu seperti dalam lagu Aku Rela Tiada, luar biasa Mas Ferry, Luar biasa. nikmat sekali. Kenikmatan apa sih Mas yang jenengan dapatkan Mas? Kok sehingga ketika dengerin lagu Sparkle itu beda dengan mendengarkan lagu yang lain Mas? Ya kenikmatan itu abstrak ya, sulit dijelaskan dengan bahasa kalbu kan Asik. gitu. Ya, tapi cukup bahasa yang paling enak untuk disampaikan itu ya setelah saya mendengar lagu Sparkle ini, ada ketenangan dalam jiwa, yaitu bagaimana jiwa saya ini bisa selalu sambung kepada Allah kan, Iya, gitu. kepada Tuhan. Kepada Tuhan itu. Ketika dengerin lagu Sparkle nggak cuma mendengarkan tapi langsung ingat sama Tuhan. Iya, itu kerennya di situ Mas Ferry menurut saya. Dan ini saya benar-benar menyarankan kepada kaula muda itu kan, kalau tidak hanya musik-musik yang ya sekali-sekali waktu dengarkan musik-musik yang seperti Sparkle ini, karena ya memang ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di situ luar biasa. Kalau para pemuda-pemudi sekarang ini mau mengaji keilmuannya itu sangat mengkaji luar keilmuan biasa. syair-syair Sparkle. Iya. Wah, ini terima Itu kasih dan- sekali nih. Dan Sparkle disanjung-sanjung sama Capung. iya. Dan mungkin bisa dicoba sekali waktu saya usul misalkan testimoni aja Mas Ferry. Testimoni. Misalkan jangan dengarkan lagu Sparkle apalah, ambil salah satu sampel aja, terus dengan pada tokoh, misalkan tokoh siapalah. Iya. Nah, datangin terus dengarkan, terus setelah mendengarkan jenengan tanya, Mas Ferry tanya gimana
Tanggapannya nih. nah tanggapan First itu saya pikir impression. luar biasa itu nanti kalau itu diwujudkan saya pikir luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi di samping sepakat juga silaturahmi, juga bisa sharing keilmuan, tolabul ini pada tokoh-tokoh agama. Selanjutnya Mas, jenengan ada nggak sih saran-saran buat Sparkle? Ya Masukan, kritik, saran, masukan buat Sparkle. masukannya ya saya rasa semakin diteruskan ide-ide kreatifnya, karena memang saya juga menunggu-nunggu dari lagu-lagu Sparkle yang baru itu, saya menunggu-menunggu juga karena sudah kadung mendarah daging itu Mas. Jadi sulit. Jadi bahasanya mendarah daging. Iya betul. Jadi saya itu kalau udah cinta itu udah tresno gitu ya Mas. Ke gunung akan ku Oh. kejar gitu. Naik ke puncak gunung Mas. Iya. Terus apa lagi Mas? Masih ada lirik-lirik yang mungkin jenengan nganu nggak Mas? Yang menarik Mas, apa Mas? Yaitu ini kalimat-kalimat bait terakhir, kemarilah dada ini memang untukmu, kemarilah usah dadaku, duhai kasihku, kemarilah rasakan getar dada ini, kau kan tahu ada rajamu yang selalu menantimu, dialah yang kau cari kini sedang merajaiku, coba kau peluklah dadaku, kau pasti merasakan kehadirannya. Ini loh, coba Mas Fahri bayangkan yang bicara ini, yang berkata ini Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Kemarilah Mas Ferry, kemarilah dada ini memang untukmu Mas Ferry. Coba rasakan itu. Luar biasa Mas Makna Ferry. kiasan itu Mas. Iya, makna kiasan. Dada ini untuk Ya karena tidak ada di dalam dada Rasulullah itu selain hanya Allah kan gitu. Oh iya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin karena kita beda zaman dengan Rasulullah kan. Tapi kan Rasulullah ada penerusnya kan gitu. Nah, carilah penerusnya, disitulah kita akan mendapat bimbingan dari para pewaris Nabi itu, ulama warasatul anbiya kan gitu. Dengan pewaris ulama pewaris Rasulullah, inilah pewaris Nabi ini, kita akan dibimbing untuk menuju jalan kepada Allah kan gitu. Ketika kita memeluk dada mereka, kita akan terbimbing seperti dalam hadis qudsi tadi, kun ma'awud tadi kan gitu. Keren sekali Mas. Ini yang luar biasa, makanya saya itu ini luar biasa penulisnya ini, saya pikir masya Allah bisa jatuh cinta loh ini saya. Langsung ketika mendengarkan lagu langsung ingat sama Allah gitu nih, terbawa suasananya. Iya. Makanya itu saya katakan harus dengan perenungan Mas Ferry. Kalau hanya sekedar mendengar, hanya mendengar saja kurang. Ya mungkin hanya mendapat kenikmatan dari segi lahiriah saja, tapi batinnya nggak menemukan apa yang masuk yang gitu dicari. Karena memang kan gini loh Mas Ferry, setiap jiwa ini kan punya kerinduan kepada Tuhannya, Mas. Setiap jiwa punya kerinduan Pada pada Tuhannya. Iya. Okay. Semua saja. Tidak orang Kristen, tidak orang Buddha, tidak orang Islam, semua setiap jiwa itu punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhannya. Karena dialah kekasih sejatinya kan gitu. Betul. Dialah kekasihmu lagi dia. Oh iya. Itu kemarin tadi. Iya. Jangan udah nonton Kupas pasti. Udah nge-like tuh. Iya. Ya, sip. Oke. Like, subscribe. Makasih nih Mas Abang. Sparkle nih disanjung-sanjung terus sama Mas Abang nih. Salah satu closing syair yang menarik juga kalau menurut Mas Abang pribadi Mas. Ya itu makanya seperti para nabi, para Rasulullah itu kan dadanya ini yang menguasai Allah. Yang telah menguasai dada para nabi, para rasul itu Allah. Iya. Sehingga makanya bayangkan itu adalah Rasulullah yang berkata, kemarilah umatku, kemarilah, dada ini memang untukmu, kemarilah, kau akan bertemu Tuhanmu, aku akan membawamu kepada
Tuhanmu Allah kan. Dialah gitu. yang kau cari. Dialah yang kau sebenarnya, cari iya. kan gitu. Yang kini sedang merajaiku. Merajaiku. Aku ini sedang dirajai oleh kekasihmu, yaitu Allah. Penuhlah dada ini, wah, just bayangkan. Bayangkan kita di padang mahsyar, Rasulullah bilang itu, wah, Keren. luar biasa itu. Luar biasa sekali. Nah ini, wah, Kau Masya pasti Allah. merasakan kehadirannya. Wah, pasti. Iya. Pasti, Mas. Keren, Mas Apung. Keren sekali. Iya. Lagu keren ini. Lagu keren Sparkle, Mas. Iya. Jadi begitu ya, ternyata Mas Apung tuh sebegitu ngefansnya sama Sparkle sehingga Mas Apung menyampaikan kesan-kesan first impression kepada para pendengar Sparkle yang lain, sehingga mungkin bisa dinikmati dengan pendengar-pendengar Sparkle yang lain. Nantikan terus channel Umas Sparkle yang lain. Mungkin kita nanti akan membahas syair-syair yang lain, dan kita akan upload video klip yang lain. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng. Oke. Sekian dari kami.